Ya, Bram, dan kini kami akan membahas bagaimana gairah pasar keuangan domestik di tengah berbagai sentimen yang ada baik dari lokal maupun juga global. Kami sudah terhubung dengan Direktur Utama Trimegah Asset Management, Antoni Dirga. Selamat pagi Pak Antoni, terima kasih waktunya untuk Squawk Box CNBC Indonesia. Selamat pagi Alin, Ya, senang bisa kalau kita bersama lihat, teman-teman di CNBC. iya betul Pak, ini pasar keuangan di Indonesia lagi tengah bergairah sekali. Kalau Anda lihat memang seperti apa di mata Anda dengan berbagai sentimen dan faktor-faktor yang ada saat ini, seberapa menarik sih pasar keuangan Indonesia Pak di mata Anda? Ya, menurut saya sangat menarik ya. Tapi sebelum itu mungkin kita harus tekankan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah suatu event atau kejadian yang masuk dalam kategori Black Swan ya, dalam teorinya Nassim Taleb. Jadi sesuatu kejadian yang jarang terjadi, sangat sulit diprediksi, tetapi impact-nya sangat-sangat besar untuk market, baik itu domestik di Indonesia ataupun secara global di dunia. Nah, kalau kita melihat pasar domestik, sebenarnya ada 3 variabel atau 3 faktor yang kita harus cermati. Yang pertama, tentu saja kemenangan Joe Biden di Amerika terhadap Trump, itu sangat-sangat besar dampaknya, karena secara historis data menunjukkan bahwa kebijakan Biden yang akan kita harapkan akan berunjuk pada pelemahan US dollar atau penguatan mata uang negara lainnya, itu secara historis mempunyai implikasi yang sangat baik buat emerging market secara general. Nah, Indonesia tentu saja termasuk dalam emerging market ini. Yang kedua, sedikit minor poin dari kemenangan Biden adalah predictability ya. Kebijakan-kebijakan Amerika akan lebih bisa kita tebak, lebih bisa diprediksi. And we know, kita tahu bahwa market itu suka kalau mendapatkan variabel yang lebih mudah diprediksi. Faktor kedua yang kita lihat adalah tentu saja Alin dan teman-teman juga lihat bahwa pengembangan vaksin saat ini sudah sangat baik. Pada fase ketiga banyak vaksin yang sudah hit ratio-nya atau kesuksesan ratio-nya sudah di atas 90%. Bahkan kemarin kan kita baru saja mendapatkan berita bahwa batch pertama vaksin di Indonesia sudah datang, sudah diumumkan oleh Pak Jokowi juga. Jadi kami kira penerapan vaksin, pendistribusian vaksin ke masyarakat yang efektif sangat-sangat penting. Nah, faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya, ya silakan Alin. Iya, nggak apa-apa Pak, lanjutkan. Silakan Pak. Ya, faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya dari perspektif domestik yaitu Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat-sangat penting, it's really a game changer buat ekonomi kita. Nah, melihat 3 faktor tersebut, market kita memang sangat exciting ya sekarang. Kemarin sudah 5.900, pagi ini pun kita kira akan bergerak ke arah 6.000. Ya, Anda melihat seperti apa Pak, kalau dari sebelum kita ke IHSG, indikator ekonomi domestik sendiri menurut Anda apakah cukup favorable saat ini? Ya, indikator siklikal kita, kami juga memantau beberapa indikator, PMI dan sebagainya, tapi secara intrinsik kami juga melihat contohnya volume penjualan 4-wheelers, 2-wheelers merangkak naik, penjualan semen juga naik, marketing dari properti, restructuring dari bank terus berjalan. Jadi kami cukup melihat banyak-banyak faktor-faktor yang positif ya secara domestik, secara cyclical. Oke, kalau di mata Anda sendiri Pak, dengan kondisi seperti ini, aset kelas apa yang perlu diperhatikan dan yang paling menarik? Ya, dalam kondisi seperti ini, kami cukup selalu menyarankan sesuatu yang konsisten untuk nasabah-nasabah kami. Untuk investor pada umumnya, saya kira memang tahun ini tahun yang spesial karena tadi dengan keadaan pandemi tersebut, valuasi kita sempat jatuh menyentuh level yang kita sudah tidak lihat beberapa tahun terakhir ya. Nah, jadi cukup murah. Nah, kami selalu sarankan tentu saja sesuai dengan profil risiko masing-masing, bahwa investor menambah porsi risiko yang lebih besar,
Jadi kalau untuk investor yang agresif mungkin porsi reksadana saham atau porsi saham. Lalu untuk investor yang lebih konservatif mungkin tadinya hanya money market atau deposito, mereka lebih baik menambah porsi obligasi. Seperti itu. Oke, ini yang bisa menjadi perhatian para pelaku pasar dan juga investor ya Pak. Yang kami ingin ketahui juga, ini di global saat ini kita tahu secara global, market cap global ini sudah di atas dari GDP global. Banyak yang mengatakan ini kalau menurut indikator dari Buffett itu bahwa ini tuh sudah menunjukkan kita tuh sudah overvalue sekali. Apakah seandainya terjadi crash di pasar global seperti itu, misalnya akan berpengaruh juga ke pasar domestik Pak untuk equity. Karena kita sendiri kan sebenarnya masih lagging ya pergerakan untuk pemulihan pasar equity kita. Tapi kalau misalnya kita berkaca di Wall Street udah ngebut sekali. Nah kalau ada risiko overvalue ini, seperti apa Anda melihatnya di mata Anda Pak? Ya, tentu saja Alin, dalam kondisi pasar apapun ada saja market yang sudah overvalued atau undervalued. Kalau kita menyikapi indikator Warren Buffett tersebut, saya kira memang dari satu sisi bisa mengkhawatirkan ya, terutama di Amerika. Tapi kita lihat ada dua hal yang saya kira perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jika memang terjadi koreksi yang dalam di pasar global, tentu saja market kita bukan market yang berdiri sendiri ya. Tentu saja pasti ada korelasi. Makanya ada dua hal penting yang harus kita perhatikan untuk market Indonesia. Yang pertama adalah seberapa besar korelasi tersebut akan berjalan. Yang pertama yang menguntungkan kita adalah kita tahu bahwa investor asing sudah keluar selama bertahun-tahun ya. Malah dalam satu dekade terakhir kepemilikan investor asing di Indonesia pada titik terendah ya, sekarang kurang lebih di bawah 50% atau sekitar segitu. Nah, kita tahu bertambah rendahnya kepemilikan asing berarti korelasi kita dengan pergerakan market global akan semakin berkurang. Nah, itu sesuatu yang positif meskipun kita mungkin melihat wah asing keluar terus, mungkin itu negatif, tapi kita harus lihat sisi positifnya. Yang kedua yang tadi sempat saya sebutkan, ada faktor intrinsik atau internal untuk domestik kita yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah disahkan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini jika dilaksanakan dengan efektif dengan peraturan-peraturan turunannya akan sangat baik impact-nya untuk 3-5 tahun ke depan. Jadi dapat dibayangkan jika ada koreksi global, market kita mungkin untuk sekejap ikut berpartisipasi, tapi selama kita secara struktural atau fundamental mempunyai intrinsic value yang bagus dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, menurut saya itu adalah malah kesempatan untuk buy some more. Oke, terkait dengan intrinsic value ini dari domestik dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, kemudian dari global sendiri ada predictability kita harapkan dari Amerika Serikat seperti itu dan potensi adanya capital inflow ke negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Ini seperti apa Anda melihat potensi konsistensinya di masa depan, Pak Antoni? Ya, untuk konsistensi pasar ke depannya saya kira tentu saja harus investor mensikapi ya. Contohnya mungkin faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang terbesar adalah tentu saja jangan dilupakan bahwa kita masih di tengah-tengah pandemi. Jadi kita harus tentu saja memperhatikan bagaimana pendistribusian vaksin ini, bagaimana efektivitas vaksin ini di market, itu kita masih beberapa bulan ke depan saya kira. Dan tentu saja kalau untuk pasar domestik kita, faktor yang sangat perlu diperhatikan adalah kapasitas rumah sakit ya. Jika kapasitas rumah sakit kita mencapai titik tinggi lagi, maka risiko yang akan keluar adalah pemerintah mungkin akan menerapkan PSBB secara lebih ketat, bukan PSBB dalam bentuk sekarang. Nah, kita tahu bahwa market atau pasar tidak suka jika PSBB dilakukan ketat lagi karena akan tentu saja mendorong perekonomian kita ke arah negatif ya growth-nya jika ada PSBB ketat lagi.
Oke, ini dia hal-hal yang masih perlu diwaspadai oleh pelaku pasar meskipun saat ini kita arahnya optimistis menyambut momentum pemulihan ekonomi ya Pak Antoni. Kalau untuk Trimegah sendiri Betul. sektor-sektor apa ini yang Anda cermati ini bisa memberikan potensi cukup promising untuk tahun 2020 ini? Masih ada sisa sedikit dan 2021 Pak Antoni. Ya, kita melihat ada 3 sektor, Alin, yang patut investor cermati. Yang pertama adalah sektor perbankan, tentu saja dengan adanya restructuring, uh, pre-provisioning operating profit bulanan dan restructuring hutang-hutang bank yang sudah berjalan, itu sudah membaik ya. Saya kira kita sudah menyentuh level terburuk pada bulan Mei atau Juni tahun ini. Kita melihat improvement ini akan berlanjut sampai tahun mendatang. Di sisi lain kita juga melihat ekspektasi untuk sektor perbankan saat ini sangat rendah. Jadi 9 bulan earnings-nya so far itu berhasil membeat ekspektasi ya, di atas ekspektasi pasar. Jadi kita melihat ada potensi besar untuk sektor perbankan di akhir tahun ini dan tentu saja berlanjut di tahun depan. Sektor kedua yang kita lihat adalah retailer. Retailer tentu saja dengan mal-mal ditutup atau dibatasi pergerakannya, tentu saja sangat terpukul. Jadi kami harapkan dengan COVID-19 pandeminya ini mulai berlalu atau vaksin dilaksanakan dengan efektif, retailer akan mendapatkan benefit untuk akhir tahun ini dan juga beberapa bulan ke depan. Untuk sektor retailer, kami kira yang lebih diuntungkan lower risk mungkin sektor yang menengah ke atas ketimbang menengah ke bawah, karena kami lihat daya beli dari masyarakat menengah ke atas itu akan lebih cepat pulih. Sektor ketiga yang tidak kalah menarik adalah sektor properti. Saya kira so far kita bisa men-track bahwa penjualan atau marketing sales dari sektor properti ini beberapa counter itu above expectation, di atas ekspektasi kita. Nah, ini kita harapkan bisa berlanjut di tahun depan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Squawk Box. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Direktur Utama Trimegah Asset Management, Antoni Derga, eksklusif di Squawk Box CNBC Indonesia. Pak Antoni, kita lanjutkan ini terkait dengan strategi dari Trimegah Asset Management seperti apa untuk managing risk dan juga optimizing return di masa kondisi pasar keuangan seperti saat ini, Pak Antoni. Ya, Alin, kalau kita di Trimegah Asset, kita mencoba melakukan strategi yang sekonsisten mungkin ya, dalam kondisi apapun. Kalau kita analisa diri kita sendiri, style investing kita adalah GARP ya, Growth at Reasonable Price. Nah, pada keadaan market tahun ini yang cukup volatile, cukup tough, kami sangat mengutamakan 2 hal. Yang pertama adalah fundamental dari saham-saham yang kami pilih. This is not something yang sebenarnya extraordinary atau bagaimana, tapi untuk memperkecil risiko dari portofolio kami, you have to know what you're buying ya. Ini bagian dari risk management sebenarnya. Jadi kita harus comfortable, kita harus tahu luar dalam saham-saham atau obligasi yang kita beli. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah likuiditas. Likuiditas portofolio menurut kami sangat penting. Karena malah salah satu measurement yang kami gunakan untuk risk management kami adalah namanya days to liquidate, yaitu berapa hari yang dibutuhkan untuk melikuidasi seluruh portofolio kami. Kenapa saya katakan hal seperti ini? Karena tugas kita sebagai manajer investasi kan tidak lain tidak bukan kita harus mematch antara aset dan liability juga ya, sama mungkin seperti bank, asuransi. Kalau untuk di asset management, aset kita adalah instrumen-instrumen atau sekuritas yang kita miliki, yang kita beli untuk portofolio. Sedangkan di sisi liability adalah kebutuhan likuiditas oleh nasabah-nasabah. Nah, nasabah likuiditas ini sulit diprediksi. Jadi memang dalam pemikiran kami adalah lebih baik kita coba matching. Jadi aset yang kita beli pun harus memiliki likuiditas yang baik dan bisa kita jual sewaktu-waktu. Nah, kami dalam hal ini
mungkin lebih idealis ya, karena mencoba kerja keras, menghasilkan kinerja yang baik dengan kedua constraint yang saya sebutkan tadi. Memang sulit, tapi kami menolak untuk memberikan kinerja yang kelihatan bagus tetapi semu. Kami tahu bahwa bisa saja kinerja itu baik dengan seluruh dana yang dimasukkan itu dipompa, digunakan untuk memompa ya sekuritas atau instrumen-instrumen yang tidak liquid sehingga kinerja kelihatan bagus tetapi semu. Ketika nasabah membutuhkan dananya balik, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi kami cukup idealis, kami hanya mau berfokus atau berkonsentrasi pada instrumen-instrumen yang liquid. Mungkin seperti itu, Alin. Oke, jadi sustainability dari kinerja ini lebih menjadi perhatian untuk Trimega ya Pak? Betul sekali. Oke, dengan strategi seperti itu, seperti apa Pak hasil dari kinerja Trimega Asset Management sejauh ini? Kita tinggal beberapa hari lagi menuju 2021. So far so good, Alin. Nasabah kami cukup happy dengan kinerja kami. Mungkin ada selama ini kalau dilihat dari beberapa basis reksadana kami yang saham cukup mengalahkan IHSG beberapa persen. Lalu juga yang obligasi pun not too bad, going really well. Tapi ada satu reksadana yang kami luncurkan tahun lalu yang cukup spesial, cukup unik menurut kami, karena ini dikelola dengan konsep absolute return yang absolut. Bukannya berarti kami akan menghasilkan return yang selalu positif setiap tahun, tapi itulah targetnya. Reksadana ini bentuknya reksadana campuran. Kalau Alin bertanya tentang kinerja, it's quite impressive. Reksadana ini sejak diluncurkan tahun lalu hingga per kemarin, returnnya itu sudah positif 32%. Jika kita bandingkan dengan kinerja kumulatif IHSG yang negatif 6%, saya kira sejak tahun lalu. Nah, apa jadi racikannya Pak? Reksadana campuran, kondisi dan strateginya ini cukup taktis ya, di mana jika ada ide atau strategi untuk saham-saham tertentu atau obligasi tertentu, kita deploy capital kita, tetapi kita tidak terkunci dengan reksadana saham. Alin tahu harus ada minimum 80% ya kepemilikan saham. Jadi ketika market tidak dalam kondisi bagus, kebanyakan reksadana saham itu akan turun kinerjanya tentu saja. Tapi kalau reksadana campuran yang dikelola secara taktis, kami memiliki mobilitas yang lebih baik lah. Jadi cukup menarik, mungkin nanti bisa dicermati lebih lanjut. Namanya Trimega Balance Absolute Strategy. Pak Antoni, yang kami ingin ketahui Pak, untuk target tahun 2020 ini seperti apa trackingnya so far, dan untuk 2021 targetnya seperti apa untuk dana kelolaan dan juga untuk peluncuran produk baru, pipeline-nya apa saja Pak 2021? Ya, mungkin untuk tahun 2020 everybody is having a hard time ya Alin, kondisi market yang sangat sulit. Kami di Trimega mencoba bertahan tadi dengan likuiditas, so far so good. Seluruh dana yang dibutuhkan nasabah bisa dipenuhi ketika mereka membutuhkan dananya. Kinerja pun cukup baik. Jadi untuk tahun 2020 mungkin target kami ya, untuk AUM mungkin sekitar 18 triliunan. Untuk tahun 2021 kami mencoba menerapkan target untuk AUM atau Asset Under Management di level 22 triliun untuk tahun depan. Kinerja kami targetkan tentu saja yang tadi Alin katakan, sustainability ya, kita terus mengejar outperformance terhadap indeks, atau kalau untuk Trimega Balance Absolute Strategy kami mencoba produce return yang kalau bisa setiap tahun positif. Mungkin seperti itu ya. Oke, itu targetnya ya. Kalau untuk 2021 seperti apa Pak gambaran dari produk-produk yang akan diluncurkan, akan heavy kemana? Apakah akan ada meluncurkan produk-produk alternatif seperti apa? Ya,
Untuk tahun 2021, kami akan meluncurkan mungkin di awal tahun sampai pertengahan tahun, kita akan meluncurkan reksadana indeks, yaitu rencananya sih FTSE Low Volatility Index. Kemudian akan juga ada ETF, mungkin yang bertemakan ESG, untuk melengkapi produk-produk kami. Karena terus terang untuk indeks dan ETF, kami memang menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan. Selama ini kami fokus untuk mengelola reksadana secara aktif daripada pasif. Oke, seperti apa Pak Anda melihat belakangan ini gairah investor domestik benar-benar sedang tinggi-tingginya dan seperti apa efeknya untuk pasar kita? Ya, gairah investor domestik yang kami lihat ya sangat exciting ya, Alin ya. Tadi saya sebutkan bahwa dana asing terus keluar, tapi di sisi lain kan market fair ya, ada yang buy, ada yang sell. Nah, yang kita lihat bahwa partisipasi dari investor retail kita, investor retail lokal ini terus merambat naik ya. Ini bagus sebenarnya karena dari perspektif mungkin juga baik untuk program pemerintah karena partisipasi retail atau domestic investor yang lebih besar tentu saja akan membuat market kita lebih stabil. Kita tergantung dengan tadi yang kita katakan swing. Jika ada sesuatu di global, kita dengan mudah langsung ikut naik turun ya, seperti pasar-pasar di luar. Tentu saja korelasi tidak akan bisa menuju nol lah ya, tidak akan tanpa korelasi, pasti kita akan terakhir. Tapi semakin aktif dan semakin besar partisipasi market investor retail kita, tentu saja kita semakin imun terhadap gerakan-gerakan pasar yang dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor global tadi. Saya melihat sih sangat-sangat exciting market kita tahun ini, terutama dari level partisipasi. Kami pun melihat pertumbuhan jumlah investor ya untuk di reksadana kami juga cukup baik tahun ini. Oke, itu dia ya sisi baik pada tahun ini di tengah berbagai macam tekanan yang dialami oleh pasar keuangan kita. Pak Antoni, kami ingin tahu seperti apa proyeksi Anda untuk IHSG dan juga untuk rupiah tahun 2020 ini dan nanti untuk outlook 2021. Ya, terus terang proyeksi IHSG kami untuk tahun 2020 sudah terlampaui, Alin. Kita mematok target untuk 2020 IHSG di level 5.800. Kita tahu berapa kemarin atau 2 hari yang lalu sudah terlampaui. Saya ingat ketika berbicara dengan nasabah-nasabah kami, investor, banyak sekali yang di bulan Oktober saya masih ingat, mereka bilang tidak salah Pak, targetnya 5.800 gitu ya. Kayaknya terlalu tinggi deh gitu. Tapi ketika itu kami cukup yakin bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan vaksin yang akan terus berlanjut, development-nya dan distribution-nya untuk tahun depan, market biasanya kan mengantisipasi ya 4-6 bulan ke depan. Sebelum event terus terjadi, market bergerak lebih dulu. Jadi kami cukup yakin dengan 5.800 dan itu terlampaui. Nah, untuk tahun depan, Kalau untuk tahun ini Anda targetkan melihat Pak, untuk kita akan bisa tembus dan stabil di 6.000? Kemungkinan besar iya ya, karena ya kemungkinan besar iya. Target kami terlampaui. Momentum itu biasanya terus quite sticky ya, Alin ya. Biasanya terus berlanjut. Yang interesting itu adalah di bulan, people talk about Santa Claus rally kan. Nah, secara statistik 20 tahun terakhir bulan Desember itu hanya 1 bulan yang negatif. Jadi 19 bulan terakhir di bulan Desember selama 20 tahun terakhir untuk IHSG itu selalu positif, kecuali 1 atau 2 bulan. Jadi biasanya momentum terus berlanjut, akan kemudian terus berlanjut sampai awal beberapa bulan di awal tahun depan. Ya, untuk tahun depan Pak? Ya, untuk tahun depan target IHSG kami ada di level 6.700 untuk base case ya. Biasanya kami terapkan ada bullish, base case, dan bearish. Untuk base case kami targetnya 6.700 dan rupiah kami kira akan cukup stabil ya, malah bisa menyentuh di bawah 14.000.
Oke. Terima kasih Pak Antoni Dirga sudah bergabung bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia. Dan sekitar